Halo, hai, salam sobat channel Mateo Steva. Kembali lagi bersama kami di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Sobatku, hari ini seperti biasa kami akan menayangkan video atau kesaksian yang menunjukkan bahwa akhir-akhir ini banyak teman-teman kita muslim yang telah murtad menjadi pengikut Kristus. Nah, salah satunya adalah ibu ini. Penasaran dengan kisah spiritualnya? Mari kita sama-sama simak kesaksian berikut ini. Karena dulu saya punya keinginan, yaitu ingin menikah dengan seorang suami yang pekerjaannya tentara. Jadi saya sangat bersuka cita. Suami saya dulu menyatakan cinta pada saya dan saya meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, disitulah sering terjadi perdebatan antara saya dan suami. Kalau kami berdebat tentang agama, suami saya tidak mau kalah, saya pun tidak mau kalah. Saya bilang Tuhan Yesus saya adalah Allah yang hidup, Allah yang layak dipuji dan disembah. Tapi suami saya tidak mau kalah juga. Dia bilang bahwa dia punya lebih lengkap. Dan akhirnya saya berdebat, saya tidak mau kalah. Ya terjadilah kekerasan. Suami saya sering memukuli saya, menyiksa saya. Pokoknya sering jambak rambut saya untuk bentur di tembok. Terus suami saya pernah rendam saya malam-malam di bak mandi. Suami saya pukul saya tidak bisa balas. Saya karena kecil tidak bisa balas dan saya cuma bisa berkata bahwa kamu lihat saja bahwa Tuhan saya akan balas kamu. Satu ketika yang mengherankan bagi saya yaitu saya ingin menumis sayur dan minyak itu ada di wajan, saya belum taruh bawang. Suami saya berada di belakang saya dan dia menendang saya dan dia berkata bahwa saya mau lihat Tuhan kamu bisa enggak menolong kamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Saya merasakan satu tangan yang begitu besar dan lembut sekali tangan itu. Dan tangan itu membawa saya kembali ke posisi saya semula. Jadi puji Tuhan, wajah saya tidak masuk ke dalam wajan yang berisi minyak panas itu. Tapi tidak sampai di situ, dia buat saya terus berulang kali saya mengalami kekerasan. Dan pada satu ketika suami saya dapat tugas untuk ke Aceh. Di situ dia sadar, dia melihat jurang api yang begitu dalam. Ada satu bayangan hitam yang ingin membuang dia di dalam jurang api itu. Tapi ada satu cahaya putih yang berkata, yang menolong dia dan berkata, pulanglah anakku, bertobatlah. Suami saya berkata bahwa, Mami, saya mau dibaptis. Jujur kaget saya sama ibu saya, mami saya, karena kita tidak menyangka gitu. Dan saya apalagi saya sangat tidak menyangka karena suami saya paling benci kan agama saya, apalagi cerita tentang Tuhan Yesus dia paling marah. Tapi kok ini dia mau minta baptis. Lalu suami saya berkata bahwa saya mau dibaptis seperti yang Tuhan Yesus baptis itu. Dan puji Tuhan, sebelum dia berangkat ke Aceh, kami melakukan baptis selam. Dan Tuhan buat perkara yang ajaib buat suami saya. Waktu itu genting-gentingnya GAM melawan tentara. Tapi puji Tuhan suami saya taruh Alkitab di saku dadanya. Peluru berhenti di depan dadanya. Bahkan peluru lewat di atas kepalanya. Dia komandan regu dan dia membawa beberapa anggota regu. Tapi puji Tuhan dia selamat dan anggota regunya pun selamat. Waktu dia ke Aceh, saya lagi mengandung anak kedua yang tanpa saya sadari suami saya juga. Dan setiap hari selalu saya berdoa minta Tuhan Yesus supaya suami saya selamat, pulang dia selamat, damai sukacita, tidak kurang suatu apapun. Badai tsunami yang begitu besar terjadi, suami saya dengan komandannya, dengan teman-temannya itu semua
ada di pelabuhan, mau menuju ke NTT untuk balik kembali. Tapi disitulah Tuhan buat perkara yang ajaib. Badai tsunami tidak menimpa suami saya, bahkan dia bisa menggendong satu anak untuk lari ke gunung. Dia menyelamatkan seorang anak kecil. Walaupun Alkitab, barang-barangnya, serta uang, handphone, terhempas air tsunami, tapi puji Tuhan dia selamat. Kita berdoa. Minta ampun sama Tuhan Yesus, karena selama ini kau jauh dari Tuhan Yesus. Kau sakiti saya dan anak-anak. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan dia sakit dari Maret sampai April. Sampai dia sudah lelah dites terus. Hidungnya dikorek-korek, terus dia sampai bosan. Dan dia meminta saya dan anak saya yang bungsu doakan dia. Puji Tuhan, di saat dia didoakan dan dia pergi tes lagi dinyatakan negatif. Hati dia bersuka cita. Di saat itulah dia dan saya kaget. Langsung saya bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya. Sekarang saya sadar, saya tahu bahwa jika suami saya jadi perwira, saya tidak balik lagi kepada Tuhan Yesus. Saya sudah menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Saya sangat berdosa. Tapi saya bersyukur suami saya tidak menjadi tentara. Tuhan memenangkan jiwa suami saya dan ketiga buah hati saya. Tuhan sungguh luar biasa. Ya, Tuhan ajaib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Salam damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Masye Rorong, usia mau mencapai 44 tahun, lahir besar di NTT, dan menikah dengan suami berasal dari Bali yang dulunya beragama Hindu. Puji Tuhan, saya mau menceritakan tentang keajaibannya Tuhan Yesus, tentang pertolongannya Tuhan Yesus. Dulu saya asli beragama Kristen dan saya dari kecil diajar oleh orang tua untuk takut Tuhan Yesus, rajin beribadah. Setelah saya remaja, saya setiap ke gereja selalu saya berdoa minta Tuhan Yesus supaya saya diberi jodoh seorang Kristen, seorang laki-laki yang beragama Kristen. Tapi belum menerima jawaban Tuhan Yesus atau belum mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, saya sudah menyukai seorang laki-laki yang beragama Hindu. Karena dulu saya punya keinginan yaitu ingin menikah dengan seorang suami yang pekerjaannya tentara. Jadi saya sangat bersuka cita. Suami saya dulu menyatakan cinta pada saya dan saya meninggalkan Tuhan Yesus. Berat bagi orang tua saya karena saya harus meninggalkan Tuhan Yesus dan kami berdua tidak direstui oleh orang tua saya maupun orang tua suami saya karena orang tua saya tidak mau karena beda agama. Kalau orang tua suami saya yaitu karena saya bukan orang berkasta. Tapi karena cinta kami berdua melakukan hubungan yang tidak layak itu saya hamil di luar nikah. Tapi sebelum saya masuk Hindu, saya bilang sama suami saya bahwa beri saya waktu untuk saya datang ke gereja, berdoa, meminta ampun sama Tuhan saya, dan meminta izin sama Tuhan saya untuk saya pamit. Tetapi suami saya bilang bahwa dia seorang laki-laki, dia seorang pemimpin, yaitu harus berdoa dulu di puranya. Habis itu baru di gereja saya. Dan kami melakukan itu. Setelah itu kami menikah dinas. Dan setelah menikah dinas kami ke Bali. Pokoknya kami melakukan nikah agama Hindu 2 kali, di NTT 1 kali, dan di Bali resminya 1 kali. Dan
Kami pulang kembali ke Atambua di tempat tugas suami. Nah, disitulah sering terjadi perdebatan antara saya dan suami. Kalau kami berdebat tentang agama, suami saya tidak mau kalah, saya pun tidak mau kalah. Saya bilang Tuhan Yesus saya adalah Allah yang hidup, Allah yang layak dipuji dan disembah. Tapi suami saya tidak mau kalah juga. Dia bilang bahwa dia punya lebih lengkap. Dan akhirnya saya berdebat, saya tidak mau kalah, ya terjadilah kekerasan. Suami saya sering memukuli saya, menyiksa saya, pokoknya sering jambak rambut saya untuk bentur di tembok. Terus suami saya pernah rendam saya malam-malam di bak mandi. Suami saya pukul saya tidak bisa balas. Saya karena kecil tidak bisa balas dan saya cuma bisa berkata bahwa kamu lihat saja bahwa Tuhan saya akan balas kamu. Satu ketika yang mengherankan bagi saya yaitu saya ingin menumis sayur dan minyak itu ada di wajan, saya belum taruh bawang. Suami saya berada di belakang saya dan dia menendang saya dan dia berkata bahwa saya mau lihat Tuhan kamu bisa enggak menolong kamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Saya merasakan satu tangan yang begitu besar dan lembut sekali tangan itu. Dan tangan itu membawa saya kembali ke posisi saya semula. Jadi puji Tuhan, wajah saya tidak masuk ke dalam wajan yang berisi minyak panas itu. Satu pertolongan yang ajaib Tuhan buat saya dan suami saya juga merasa heran. Tapi tidak sampai di situ dia buat saya. Terus berulang kali saya mengalami kekerasan. Dan pada satu ketika suami saya dapat tugas untuk ke Aceh. Di situ mami saya mengajak saya dan suami saya untuk berdoa. Dalam doa, suami saya manifestasi, tangannya itu kayak terkancing gitu dan dia terputar di ruangan doa. Setelah itu mami saya tumpang tangan dan taruh Alkitab di kepalanya dan mendoakan dia. Setelah itu dia sadar. Dia sadar dan mami saya bertanya, tadi Pak Dewo melihat apa? Dan suami saya berkata bahwa dia melihat jurang api yang begitu dalam. Ada satu bayangan hitam yang ingin membuang dia di dalam jurang api itu. Tapi ada satu cahaya putih yang berkata, yang menolong dia dan berkata, pulanglah anakku, bertobatlah. Suara itu 3 kali kepada suami saya. Dan akhirnya puji Tuhan kita berdoa. Setelah berdoa, suami saya berkata bahwa, Mami, saya mau dibaptis. Jujur kaget saya sama ibu saya, mami saya, karena kita tidak menyangka gitu. Dan saya apalagi saya sangat tidak menyangka karena suami saya paling benci kan agama saya, apalagi cerita tentang Tuhan Yesus dia paling marah. Tapi kok ini dia mau minta baptis. Lalu suami saya berkata bahwa saya mau dibaptis seperti yang Tuhan Yesus baptis itu. Dan puji Tuhan, sebelum dia berangkat ke Aceh, kami melakukan baptis selam. Dan mami saya memberikan dia Alkitab sebagai senjata untuk melindungi dia dan juga supaya dia juga kalau ada waktu luang dia bisa membaca. Singkat cerita, dia berangkat ke Aceh, 1 tahun 4 bulan bertugas di sana, dan Tuhan buat perkara yang ajaib buat suami saya. Waktu itu genting-gentingnya GAM melawan tentara, tapi puji Tuhan suami saya taruh Alkitab di saku dadanya, peluru berhenti di depan dadanya, bahkan peluru lewat di atas kepalanya. Dia komandan regu dan dia membawa beberapa anggota regu, tapi puji Tuhan, dia selamat dan anggota regunya pun selamat. Waktu dia ke Aceh, saya lagi mengandung anak kedua, yang tanpa saya sadari suami saya juga. Dan setiap hari selalu saya berdoa, minta Tuhan Yesus supaya suami saya selamat,
pulang, dia selamat, damai sukacita, tidak kurang suatu apapun. Di komplek Kompi ada saya dan teman-teman 2 orang, suaminya utusan dari Atambua untuk gabung dengan Kompi 8A di Nebonat untuk pergi ke Aceh. Mereka sering bersedih, cuma saya yang tidak menunjukkan kesedihan saya. Saya tetap berolahraga, ikut kegiatan Persit, dan mereka berkata, kenapa Bu Dewo tidak sedih, tidak menangis atau gimana gitu. Tapi saya bilang, saya percaya Tuhan saya bawa suami saya pulang kembali, ketemu dengan saya dan anak-anak dalam keadaan sehat, selamat, damai, sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Puji Tuhan, badai tsunami yang begitu besar terjadi. Suami saya dengan komandannya, dengan teman-temannya itu semua ada di pelabuhan, mau menuju ke NTT untuk balik kembali. Tapi disitulah Tuhan buat perkara yang ajaib. Badai tsunami tidak menimpa suami saya, bahkan dia bisa menggendong satu anak untuk lari ke gunung. Dia menyelamatkan seorang anak kecil. Walaupun Alkitab, barang-barangnya, serta uang, handphone, terhempas air tsunami, tapi puji Tuhan dia selamat. Setelah itu mereka pulang dan anak saya nomor 2 sudah berusia 9 bulan. Satu masalah Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Masalah ini bagi saya sangat luar biasa karena saya tidak menyangka-nyangka akan terjadi. Setelah suami saya pulang, kami bersukacita, tapi ada satu masalah yang begitu besar. Suami saya masuk pengadilan militer dan divonis untuk diberhentikan dari tentara. Hati saya hancur. Tulang-tulang ini rasanya remuk semua mendengar bahwa suami saya diberhentikan. Yang keinginan saya yaitu menikah dengan seorang tentara. Bagi saya itu gagah, tentara itu seperti bapak saya, tapi saat itu Tuhan izinkan hal itu harus saya lepas. Saya harus ikhlas. Hancur hati saya menangis, saya berlutut. Dan saya berkata, Tuhan Yesus, kenapa ini yang harus Engkau izinkan dalam hidup hamba? Hamba tidak menyangka di saat suami mulai mengenal Engkau, tapi Engkau izinkan masalah yang bagi hamba begitu berat terjadi. Dan suami saya berkata bahwa tolong dukung saya di dalam doa. Kami berdoa puasa. Namun hukuman tetap sama. Dia diberhentikan dari tentara dan masuk lagi tahanan 1 tahun 4 bulan. Di Aceh sudah 1 tahun 4 bulan, dia pergi, saya dalam keadaan mengandung, tapi pulang. Dia harus masuk tahanan 1 tahun 4 bulan lagi. Bagi saya ini pukulan yang luar biasa. Saya tidak sangka-sangka. Setelah dia masuk tahanan, gaji belum putusan untuk dipecat, tapi gaji sudah ditarik. Dan suami saya berkata, kenapa orang Kristen yang berbuat salah, Tuhan masih izinkan dia menjadi tentara? Kenapa saya baru mengenal Tuhan Yesus, tapi Tuhan izinkan yang terberat terjadi dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya? Saya cuma bisa menguatkan suami saya dan saya berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita. Suami saya tidak mau terima itu, dia kecewa. Tapi apa mau dikata bahwa Palu sudah mengetuk dan harus masuk tahanan 1 tahun 4 bulan. Dan puji Tuhan, dia kuat menjalaninya. Dan orang tua saya memberikan Alkitab sebagai kekuatan. Di dalam tahanan pun puji Tuhan, dia membaca Alkitab. Bahkan dia sering bersaksi kepada orang-orang Kristen yang ada dalam tahanan. Dan puji Tuhan, ada tahanan juga yang bertobat. Setelah itu, suami saya mengalami kencing darah. Saya sedih karena suami di tahanan, dia mengalami sakit yang bagi saya itu berat.
Setelah di calling dari tahanan bahwa saya harus menjenguk dia, puji Tuhan, Roh Kudus kasih saya akal untuk saya ambil minyak kelapa, saya doakan minyak itu, dan saya bawa ke suami saya suruh dia, kita sama-sama berdoa lagi, minta Tuhan Yesus jamah minyak ini supaya sembuh. Puji Tuhan, dia minum dan diantar oleh pegawai tahanan untuk cek. Saat dicek, puji Tuhan, dokter mengatakan sudah bersih. Dan puji Tuhan, suami saya merasakan kesembuhan. Dan sampai sekarang dia tidak mengalami kencing darah lagi. Itu Tuhan buat perkara yang sungguh luar biasa. Dan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. 1 tahun 4 bulan sudah dia pulang dalam keadaan selamat. Dia tidak sakit selama di tahanan dan pulang sehat juga. Itu badai terbesar lagi terjadi. Tapi Tuhan buat mujizat yang ajaib. Yaitu suami saya yang dulunya mukanya berjerawat sampai kayak bisul. Dan kakinya kalau pakai sepatu boneng terlalu lama seperti berair gitu, kayak borok gitu. Tapi puji Tuhan, saya ambil lagi minyak kelapa di dapur. Saya doakan minyak itu. Saya oles di muka suami saya dan puji Tuhan, Tuhan Yesus menjamah dan Tuhan menyembuhkan. Begitu pula kakinya. Tetapi bukan ucapan terima kasih dari suami saya atau merasa bersyukur bahwa Tuhan sudah sembuhkan dia. Tapi satu hal yang dia buat yaitu menyakitkan hati saya. Suami saya mulai mengenal seorang perempuan dan dia selingkuh. Itu pukulan terberat lagi bagi saya. Saya berkata pada suami saya bahwa kamu pukul saya, fisik saya kamu pukul saya terima. Tapi hati saya yang kamu hancurkan, saya tidak bisa terima. Tapi Tuhan Yesus ajaib. Tuhan sanggup memulihkan hati saya. Saya mengampuni dia. Orang tua, saudara-saudara menasehati saya untuk mengampuni dia. Dan saya ampuni dia. Setelah itu hubungan kami baik. Keluarga suami saya mengirimkan uang untuk menyuruh kami pulang ke Bali. Tapi saya tidak mau ikut dulu karena saya takut kalau saya pulang, saya disakiti, dipukul. Itu saya tidak mau. Saya bilang beri saya waktu, saya berdoa dulu. Jika Tuhan izinkan saya ikut, pasti saya ikut. Dan suami saya berangkat duluan ke Bali. Setelah beberapa bulan, akhirnya doa saya terjawab. Saya minta Tuhan Yesus, jika Tuhan izinkan saya ke Bali, pasti orang tua, saudara-saudara saya mengizinkan. Saat saya mengatakan pada orang tua dan saudara-saudara, mereka mengizinkan. Akhirnya saya minta doa juga dari orang tua, saudara-saudara, serta ibu pendeta saya. Setelah itu saya berangkat ke Bali. Bertemu dengan suami, tapi saya cuma membawa anak yang nomor 2. Yang nomor 1 tinggal karena dia sudah sekolah SD. Dan sampai di Bali, saya masih mengejar suami saya dengan ingin supaya dia jujur. Saya masih sakit hati dengan perbuatannya. Saya bertanya lagi pada dia, tapi saya dibalas dengan pemukulan. Ya, saya terima dan saya mengampuni dia lagi. Dan saya mengadu ke mertua, mertua menasehati suami saya supaya jangan pukul saya, jangan lagi selingkuh. Dan puji Tuhan suami saya mendengar saat itu. Setelah beberapa bulan kami di Bali, suami saya mencari kerja di Lombok dan puji Tuhan dia dapat kerja di Lombok. Kami tinggal sampai sekarang di Lombok. Di Lombok ini pun setelah kami dari Bali itu bukan selesai masalah kami. Ya, iman saya diuji lagi sama Tuhan Yesus. Suami saya tergoda lagi sama perempuan. Bukan sekali, tapi beberapa kali. Dan di saat saya bertanya kepada dia baik-baik, dia balas dengan pemukulan. Sering kepala saya dipukul, telinga saya dipukul,
bukan pelan tapi keras. Bahkan tulang rusuk saya pun pernah ditendang. Tapi Tuhan Yesus itu memang ajaib. Tuhan tetap memelihara saya. Tetap saya punya anggota tubuh sempurna, tidak cacat. Tapi pernah telinga kanan saya pernah tuli, sempat tuli, dan pulang ke rumah mertua ngomong sama saya, tapi saya tidak dengar jelas. Mertua saya marah sama saya, kamu nih bongol sekali. Saya bilang, oh maaf Biang, saya tidak dengar. Telinga kamu di mana? Terus saya bilang, maaf Biang, Tuhan saya ciptakan saya sempurna. Orang tua saya juga merawat saya tidak cacat. Tapi anaknya Biang yang menyakiti saya, memukuli telinga saya sampai saya tuli. Akhirnya mertua saya marah pada suami saya. Ya, puji Tuhan. Setelah itu saya terus bergumul, minta sama Tuhan Yesus. Saya terus berdoa, Tuhan saya percaya Tuhan. Tuhan Yesus ciptakan anggota tubuh saya sempurna. Dalam nama Yesus saya tidak tuli. Saya punya telinga bisa mendengar. Dalam nama Yesus. Begitu terus saya doa dan puji Tuhan. 1 bulan kemudian telinga saya bisa mendengar kembali. Di Lombok ya banyak kejadian itu, tapi Tuhan Yesus itu ajaib sekali. Saat saya sudah sakit hati, bahkan saya sampai berdoa, Tuhan saya ingin bercerai dari suami saya. Apa sih yang saya dapat dari dia Tuhan? Saya cuma dapat pukulan, cacian, makian, hinaan. Apa Tuhan? Saya menikah, saya ingin bahagia. Bukan saya ingin disakiti. Tuhan jangan halangi saya lagi, saya ingin cerai. Begitu terus saya mengadu di Tuhan Yesus. Sampai akhirnya saya cerita kepada mami saya dan mami saya bilang, itu pilihan kamu. Berdoa minta Tuhan Yesus kekuatan. Minta Tuhan Yesus tolong supaya suami kamu berubah. Puji Tuhan, saya selalu ikut komsel, di mana selalu saya minta dukungan doa dari mentor, gembala komsel, teman-teman saya. Dan mereka setia mendukung saya di dalam doa. Tapi Tuhan masih mengizinkan saya untuk saya mengalami luka hati. Suami saya sendiri yang menyakiti saya lagi. Selingkuh lagi dan saya bertanya baik-baik. Dia tidak mau jujur, tapi yang saya terima adalah pukulan, cacian. Bahkan kadang saya diusir. Anak-anak pun demikian. Walaupun malam hari dia tidak mau peduli. Dia mengusir kami. Dan Roh Kudus menjamah hatinya baru dia cari kami kembali. Itu terus yang berlangsung dalam kehidupan saya selama di Lombok. Dan sampai pada akhirnya kami diperhadapkan pada pendeta kami oleh gembala komsel. Pendeta kami mendoakan kami. Itu pun tidak cukup bagi suami saya untuk bertobat. Masih lagi membuat kesalahan. Selingkuh dan pukul saya lagi, pukul anak-anak. Pada satu ketika saya sudah tidak kuat lagi menahan ini, saya mengadu di tetangga dan akhirnya mereka menyarankan untuk lebih baik lapor polisi, biar suami saya bisa berhenti memukuli kami. Dan hukumannya kalau saya tidak mengampuni maka 5 tahun dia masuk penjara. Tapi puji Tuhan saya punya ibu yang luar biasa. Dia suruh saya untuk mengampuni. Ibu saya berkata bahwa Tuhan Yesus saja bisa mengampuni kita. Kenapa kamu anak Tuhan, kamu tidak bisa mengampuni? Saya menangis. Saya bilang, Mami, saya sudah tidak sanggup lagi. Waktu itu anak saya berusia masih 20 tahun. Yang pertama. Dan saya berkata, sudah 20 tahun. Cuma ini dan ini yang saya alami. Apa yang harus saya pertahankan? Tapi terus mami saya pertahankan dengan berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Akhirnya saya terus berdoa. Saya bilang, Tuhan, jika Engkau masih izinkan saya berumah tangga sama suami saya, Tuhan tolong. Beri suami saya bertobat, Tuhan. Saya sudah tidak sanggup lagi, Tuhan.
Cuman satu jiwa saja Tuhan. Kenapa Tuhan harus izinkan saya harus menderita seperti ini? Sampai puluhan tahun. Setelah itu, Tuhan izinkan suami saya di satu titik, yaitu suami saya mengalami sakit corona. Tahun 2021 bulan Maret. Dia sakit corona dan saya tahu dia mau curhat, tapi mungkin dia merasa saya khawatir atau saya bagaimana sama dia. Tapi saya tahu, saya bilang, kenapa Bli? Kau sakit corona ya? Ya. Saya langsung berkata sama suami saya, selama ini kamu anggap remeh saya. Kamu pukul saya, kamu hina saya, kamu maki saya. Bahkan anak-anak saya pun kamu pukul. Kamu tidak kasih, tidak hargai. Di saat sekarang kamu sakit corona. Kamu panggil semua perempuan-perempuan yang pernah kamu selingkuh. Adakah mereka berani dekat di sisimu? Mendengar penyakit corona saja mereka takut. Mereka akan jauh dari kau. Dan saya langsung bicara lagi. Cuman Tuhan Yesus yang berani dekat sama kau. Dan saya, istrimu, anak-anakmu, yang berani setia sama kau sampai kapanpun. Dia menangis. Dan saya ajak dia, mari kita berdoa. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Karena selama ini kau jauh dari Tuhan Yesus. Kau sakiti saya dan anak-anak. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan dia sakit dari Maret sampai April. Sampai dia sudah lelah dites terus. Hidungnya dikorek-korek terus dia sampai bosan. Dan dia meminta saya dan anak saya yang bungsu doakan dia. Puji Tuhan di saat dia didoakan dan dia pergi tes lagi dinyatakan negatif. Hati dia bersuka cita. Di saat itulah dia berhenti untuk memukuli saya dan anak-anak. Dia berhenti untuk selingkuh. Dan di bulan Agustus, suami saya tiba-tiba merasakan sakit dari belakangnya, tertusuk sampai di dadanya. Saya pikir dia main-main, jadi dia minta pijit, ya saya pijit. Tapi kok semakin lama dia semakin merasa sakit sampai dia tidak kuat lagi, napasnya sudah tersengal-sengal. Dia jatuh dari tempat tidur. Saya pikir dia bercanda gitu. Dalam hati saya, dia mungkin mau tes saya. Apa saya baik sama dia apa enggak. Tapi saya lihat dia semakin merasa kesakitan. Disitulah iblis intimidasi saya. Iblis mengingatkan saya tentang kejadian-kejadian di mana suami saya menyakiti saya. Iblis berkata, dia kan dulu yang sering sakiti kamu sama anak-anak. Dia kan yang dulu bilang dia akan menyiksa kamu sampai mati. Secara perlahan-lahan dia akan sakiti kamu. Dia yang bilang bahwa kamu pasti mati. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menyelamatkan pikiran saya. Dan Roh Kudus berkata, ampuni dia, doakan dia, kasihi dia. Puji Tuhan, saya ambil minyak, saya doakan bersama anak saya. Saya bilang sama anak saya yang bungsu, namanya Andrew, saya bilang, Andrew pujian ya, ibu penyembahan. Ibu masuk doa peperangan, Andrew tetap naikkan pujian. Puji Tuhan, Tuhan kasih anak saya yang bungsu ini suara yang merdu, jadi dia bisa juga pimpin pujian, jadi saya masuk doa peperangan. Setengah jam kami lakukan pujian penyembahan, akhirnya suami saya merasa pulih kembali. Napasnya kembali lega. Di saat dia sudah sembuh, saya berkata, berhenti kau sakiti saya dan anak-anak. Berhenti kau berkata yang tidak baik pada kami. Berhenti kata-kata kutukmu terhadap kami. Karena di saat kau sakit, cuma kami yang ada di sisimu, bukan keluargamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Yang dulunya saya hampir bercerai, saya sudah tidak kuat.
Tapi tangan Tuhan selalu menopang saya dan anak-anak. Di usia anak saya berusia 21 tahun, Desember tanggal 1. Disitulah terjadi pemulihan secara total. Tuhan pulihkan suami saya. Akhirnya suami saya sendiri yang berkata bahwa selama ini saya sudah jauh sama Tuhan Yesus. Kalau saya jauh, Tuhan pasti jauh dari saya. Jadi saya berkata sama suami saya, Tuhan Yesus cuman sejauh doa. Bertobatlah. Kembali sudah pada Tuhan Yesus. Ingat dulu perkataan Tuhan Yesus, yaitu bertobatlah anakku. Dan akhirnya dia mengucap janji bahwa dia akan rajin untuk ibadah gereja dan berkomsel. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Suami saya sekarang sudah minta untuk mesbah doa, sudah mau melakukan doa, pujian, penyembahan. Tuhan ajaib. Di saat kita sudah tidak mampu, disitulah karya Tuhan bekerja. Saya bersyukur Tuhan sangat baik. Waktu mau Natal, saya teleponan sama teman-teman. Ada 2 teman, yang satu suaminya letting dengan suami saya, yaitu sudah jadi perwira di Surabaya, dan satu sudah menjadi pendeta muda di Jakarta. Teman saya cerita kalau dia kedatangan ibu persid anggota-anggotanya. Terus teman saya yang pendeta muda ya berbicara tentang firman Tuhan gitu, mengajarkan kita firman Tuhan ya. Setelah kami selesai video call, saya duduk merenung. Iblis bawa saya lagi kepada pikiran yang jahat. Saya berkata begini, Tuhan Yesus, jika dulu Tuhan tidak izinkan suami saya dipecat, tentu saya sudah jadi istri perwira. Saya tidak hidup kekurangan. Tapi ada satu suara, dia berkata di telinga kanan saya, cukup kasih karunia Tuhan bagimu. Dan saya kaget. Langsung saya bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya. Sekarang saya sadar, saya tahu bahwa jika suami saya jadi perwira, saya tidak balik lagi kepada Tuhan Yesus. Saya sudah menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Saya sangat berdosa. Tapi saya bersyukur suami saya tidak menjadi tentara. Tuhan memenangkan jiwa suami saya dan ketiga buah hati saya. Tuhan sungguh luar biasa. Ya, Tuhan ajaib. Amin, puji nama Tuhan, luar biasa kesaksian ini, kesaksian yang dapat memberkati kita semua. Dan mari kita doakan agar imannya semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Ya sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama. Sekian dan terima kasih, salam, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Haleluya.